Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Untuk sekarang saya akan mencoba membuat video untuk pembelajaran materinya tentang routing. Kita masih dalam konsep routing. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu yang namanya routing, siapa yang menjalankan routing kan ya? Itu router gitu kan ya. Nah, di sini di video kali ini kita akan mengkonfigurasi router, konfigurasi dasar router dulu deh. Konfigurasi dasar router. Oke. Di konfigurasi dasar router ini apa saja yang kita konfigurasi? Yang pertama kita akan konfigurasi yaitu IP address. IP address pada router. Oke. Terus di dalam router kita nanti akan melihat, di teori kemarin kita belajar yang namanya routing table. Nah, ini tabel routing. Nah, kita akan lihat bagaimana sih isi routing tabel tersebut. Ya. Kita akan coba mempelajari itu. Untuk masalah konfigurasi routingnya itu nanti kita belajar dulu bagaimana caranya mengkonfigurasi router. Oke, kalian jangan skip videonya karena nanti di video akan saya jelaskan bagaimana mengkonfigurasi router gitu ya. Dari mulai topologinya saya jelaskan. Nanti setelah itu saya akan memberikan tugas ke kalian dari materi video tersebut. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas basic router configuration. Oh ya, materinya ini saya ambil dari CCNA versi yang baru, versi 7. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana mengkonfigurasi switch. Nah, sebetulnya tidak terlalu beda jauh bagaimana kita mengkonfigurasi switch dan router, karena secara basic dia sama. Oke. Nah, topologi yang akan kita konfigurasikan kurang lebih seperti ini. Di sini saya tidak akan menggunakan IP address versi 6. Yang saya akan gunakan hanya IP address versi 4. Oke. Di sini nanti akan ada 2 router, 2 switch dan 2 klien. Oke, ini sudah ada ya. Nanti kita praktekkan yang di sini saja supaya lebih terarah. Oke, kita langsung saja buka scope paket tracernya. Nanti kalian bisa langsung dipraktekkan boleh. Atau ditulis juga nggak apa-apa, tulis tangan kalian nggak apa-apa. Oke, saya tambahkan 2 router seperti ini. Saya tambahkan 2 router, terus saya tambahkan 2 switch. Saya tambahkan 2 switch juga seperti ini. Terus saya tambahkan 2 klien. Oke. Oh iya, saya tidak perlu menjelaskan ini menu apa yang ada di paket tracer, karena saya yakin guru yang lain sudah ada yang menjelaskan sebelumnya. Oke. Saya tambahkan 2 PC. Oke. Terus selanjutnya saya akan menambahkan kabel. Ya teman-teman. Untuk menambahkan kabel ini, kalian harus tahu tentunya router dengan router itu kabelnya kabel strike atau cross. Router dengan switch itu strike atau cross gitu kan ya. Saya yakin kalian sudah tahu. Kalau device-nya sama, itu kalian harus menggunakan cross. Tapi kalau device-nya berbeda, kalian harus menggunakan strike. Contohnya di sini saya menghubungkan router dengan router. Sudah pasti menggunakan kabel cross. Kabel cross ini yang
terputus-putus kalau seperti ini. Terus saya akan menghubungkan router dengan switch. Sudah pasti kabel strike. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, langsung saya menghubungkan switch dengan PC. Sudah tentu juga menggunakan kabel strike. Oke, nah kita lihat di sini. Seperti ini saja dulu supaya enak dilihatnya, ya. Supaya enak dilihatnya. Supaya enak terlihatnya seperti ini. Nah, gini. Ya, supaya enak terlihat saja. Oke. Oke, sudah terhubung, teman-teman. Oke. selanjutnya yaitu agar teman-teman terbiasa mengkonfigurasi router itu tidak langsung menggunakan terminal seperti ini, CLI. Jadi tidak seperti ini. Jadi teman-teman dibiasakan menggunakan kabel konsol. Saya dari PC 1 saya hubungkan ke router 1. Ini dari PC yang kedua saya hubungkan ke konsol juga. Oke, sudah terhubung seperti ini. Nah, agar teman-teman mudah, saya akan berikan catatan note di sini ya. Oke, kotak dulu deh. Kotak. Nah, ini sorry, saya hapus dulu deh. Saya tambahkan kotak deh, gampang. Nah, gini. Oke, kotak yang pertama saya kasih warna merah, hitam. Yang kedua saya kasih warna merah. Nah, ini seperti ini. Kotak yang ketiga saya kasih warna biru. Oke, nih. Ini untuk apa? Nah, ini untuk membedakan network lah, supaya nanti kalian tahu. Oke, saya tuliskan di sini untuk network ini A, saya anggap jaringan A, networknya network 192.168.1.0/24. Oke, ini jaringan B, networknya 11.12.12.12.0/30. Oke. Terus ini jaringan C, networknya 192.168.2.0/24. Oke. Nah, sedikit membahas tentang IP address. Karena di sini saya menggunakan /24, berarti IP yang bisa digunakan tuh berarti mulai dari 192.168 ini sama 1 sampai dengan 254. Nah, ini banyak. Terus di jaringan B, karena ini /30, IP yang bisa dipakainya berarti cuma 2. Kenapa cuma 2? Karena dia /30, nanti saya akan bahas terkait IP address lah. Yang ini gimana? Yang jaringan A? Yang jaringan A sudah pasti sama dengan yang ini. Yang jaringan A sudah pasti sama karena dia sama-sama /224. Oke. Nah, ini supaya lebih mudah kita tuliskan di situnya. Terus saya juga akan tuliskan di bawah kabelnya IP-nya.
Jadi di sini saya tuliskan ujungnya saja ya. Ini 1 berarti ya. Ini 2 gitu. Ini. Nah, di sini supaya gampang. Jadi nanti yang router 1 yang menghubungkan router 1 router 2 itu IP-nya 1 gitu ya. Oke. Terus selanjutnya saya kasih lagi IP supaya gampang teman-teman. Ini IP-nya 1 juga ya, berarti 2.1 gitu ya. Ini IP-nya 2 sini deh. 1.1. Oh ya, sorry. Saya ada yang salah teman-teman. Ada yang salah sedikit nih. Koreksi, ini bukan 2, ini 1 ini. Kan networknya 1.0 ya. Sorry. Nah, ini. Oke. Supaya teman-teman nanti gampang konfigurasi. Nah, ini. Jadi supaya teman-teman gampang menghafal juga. Oke. Nanti di PC IP-nya berapa? Oke, saya catat juga nanti biar gampang. Ini berarti 1.1 aja lah. 1.2. Ini berapa? 2.2. Oke. Nah. Oke. Dari sini kita sudah tahu bahwa IP address untuk router 1 gigabit 0/0 berarti yang menghubungkan router 1 dengan router 2 itu IP-nya 12.12.12.1 dan router 2 yang menghubungkan ke router 1 itu 12. Oke, langsung saja sekarang saya konfigurasi di router 1. Oke, di sini saya masuk, terus saya masuk desktop, terus ada terminal, langsung oke saja defaultnya. Nah, ya. Oke, langsung aja saya gedekan supaya teman-teman nggak susah, nino saja, enter. Oke, di sini teman-teman sudah masuk, ya, langsung saja enable. Configure pakai tab, jangan lupa teman-teman ya, configure terminal. Oke. Pindah ya. Oke. Kalau sudah pindah, kita berikan ini nih security terlebih dahulu teman-teman. Kita wajib berikan security. Oke. Kecilkan deh supaya bisa langsung gampang lah. Enable secret class. Class ini optional, jadi kita untuk mengenable secret apa gitu secretnya atau passwordnya apa untuk masuk nanti, supaya gampang ikuti saja. Oke. Kalau sudah, saya memberikan password lain konsol ke 0. Passwordnya itu Cisco. Ini banget lah. Ini untuk mengaktifkan login. Oke. Exit. Nah, saya langsung end dulu supaya teman-teman tahu. Sorry. Aduh, sorry. Nah, kalau salah ngetik gini nih, teman-teman nih. Kalau salah ngetik ya sudah. Nungguin dulu. Sebenarnya kita bisa matiin, cuma nanti lah, itu mah nggak berpengaruh. Oke deh, saya jelasin dulu deh ininya. Perintah-perintahnya. Yang pertama ini isinya ini basic banget. Ini enable secret class, mungkin teman-teman masih ingat lah, untuk memberikan password ketika masuk ke dalam router gitu kan ya. Ini juga sama, ketika enable kalau nggak salah itu langsung diberikan password kalau nggak salah, seperti itulah.
sorry, mana ya, ini nih, udah nih. Oke, saya keluar dulu, sengaja kita keluar. Nah ini maksud yang saya tadi bilang, ini class maksudnya Cisco tuh. Jadi kalau mau masuk ke konsol 0 itu Cisco, terus kalau enable class, oh seperti itu. Jadi saya lupa istilahnya, global kalau nggak salah, mode global configuration kalau nggak salah ini. Jadi untuk masuk ke global configuration passwordnya class gitu kan ya. Terus untuk masuk ke sini nih, saya lupa modenya apa namanya, itu passwordnya Cisco. Tapi passwordnya nggak akan dimunculin teman-teman. Oke, berarti ini sudah oke semua. Perintah ini udah oke semua. Sekarang kita akan konfigurasi untuk remote-nya. Seperti ini. Jangan lupa konfigur terminal. Line VTY 04 gitu kan ya. Passwordnya juga Cisco. Transport input SSH dan telnet. Nah ini untuk remote-nya nanti. Oh sorry ini salah. Oh lupa nih. Oh kayaknya ada satu-satu deh. Nah kayaknya harus gini deh. Exit. Ini kalau teman-teman lupa perintahnya kita pakai tanda tanya aja. Dia akan muncul sendiri seperti ini nih. Oke, udah kita keluar. Sekarang kita berikan enkripsi. Service password encryption. Oke, enter deh. Jadi supaya passwordnya nggak bisa terlihat. Sekarang kita berikan banner MOTD seperti ini. Kita kasih bahasa Indonesia deh lah ya. Kita kasih notepad dulu deh. Kita kasih bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Enter text banner. Sini ya. Warning. Udahlah bahasa Inggris aja deh biar sekalian belajar bahasa Inggris. Pasti deh langsung di sini. Banner MOTD gini. Jadi nah ini. Jadi aturan memberikan banner tuh gini. Gitu ya. Jadi diapit 2 tanda pagar. Ini dibuka, ini ditutup, enter. Nah udah deh, tutup. Oke, jangan lupa ini masih berjalan di running configuration. Kita harus copy dulu ke startup config supaya konfigurasinya tidak hilang. Oke, and copy running configuration ke startup configuration, enter lagi. Oke, nah ya, ini MOTD buat apa? Oke, clear, hilangin dulu apa ya, clear apa ya, saya lupa ya, dalam biarin nggak apa-apa lah. Sekarang saya coba keluar dari sini, exit, nanti hilang. Nah ini, jadi banner MOTD itu untuk ini nih, ini banner MOTD, gitu ya. Message on of the day kalau nggak salah MOTD. Sekarang masuk Cisco, terus kita enable, passwordnya adalah class, seperti itu. Ini basic tadi, basic konfigurasi. Nah, sekarang kita konfigurasi router. Nah, konfigurasi router tuh perintahnya seperti ini teman-teman. Di mode global configuration, interface, spasi, tipe interface dan numbernya. Oke,
tipe interface. Tipe interface ada dua, ada fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Nah, teman-teman jangan lupa tadi yang di sini ini. Kita kan konfigurasi router 1 nih. Ini gig 000/0. Berarti ini jenis interface-nya gigabit 00, nomornya jenis interface-nya gigabit, nomornya 0/0. Seperti itu teman-teman. Karena kita tidak bisa berpatokan langsung dari sini gitu, karena kan kita beda IP-nya. Sudah. Terus ini untuk memberikan deskripsinya ini untuk IP mana gitu kan ya, boleh. Terus ini untuk memberikan IP address versi 4, IP spasi address spasi IPv4 address. IP address versi 4. Berarti kalau tadi di router 1 misal sini IP address gitu kan ya, spasi 12.12.12.12.12.1 subnet masnya /30. Nah, berapa nih saya subnet mas /30 gitu. Ini nggak bisa pakai prefix. Ini untuk mengaktifkan no shutdown. Oke, kita coba saja langsung. Di sini nih. Mana ya ini? Configure terminal. Interface ya. Gigabit Ethernet berapa nih? Tanda tanya lagi. 0 kan ya? /0. Enter. Udah masuk ke sub konfigurasi dari interface tersebut. Dari sini kita berikan description gitu kan ya. Kita boleh memberikan RO1 strip to RO2. Nah, seperti ini. Ini yang menghubungkan router 2. Seperti ini. Kita berikan IP address 12.12.12.1 kan teman-teman. Subnet masnya karena nih /30 berarti 252. Ya, 252/30. Enter. Oke. Sudah kita berikan IP address seperti ini. Jangan lupa kita aktifkan interface-nya. No shutdown. Nah, oke teman-teman, di sini ada state to up. Oke, teman-teman bisa melihat sepertinya di sini nih. Kalau up nanti warna hijau karena kita baru tersatu, ini belum warna hijau nih. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan saya sorot kursornya di sini muncul, teman-teman. Gigabit Ethernet 00, IP address-nya 12.12.12/30. Benar. Oke. Link up. Berarti kita udah benar konfigurasinya. Harusnya udah benar. Oke. And jangan lupa teman-teman, jangan lupa di copy running config startup config supaya konfigurasinya nggak hilang. Oke. Ini di PC 0, teman-teman. Terus kita ke sekarang di router 2. Sorry, tadi di router 1 kita router 2 bukan di PC ya. Cuman kita konfigurasinya dari PC. Oke. Muncul ini no lagi aja. No. Itu ya. Enable nah, sini saya singkat-singkat nih, configure terminal. Jadi nggak usah ngetik panjang, cukup CONF spasi T, enter lagi gitu. Terus tetap initial configuration harus di setting. Enable and seek. Nah, ini juga bisa disingkat, teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Enak, ini salah. Enak secret class. Kenapa N nggak bisa? Karena N itu ada dua perintah, N dan enable, jadi nggak bisa. Jadi cukup 3 huruf pertamanya, ENA spasi secret class. Oke, terus lain, no, line gini ya berarti ya. C cukup, no, nah gini, lebih simpel. Pas Cisco login
Xlogi bisa gitu, nggak usah komplit. X nggak bisa, harus XI berarti. XI untuk keluar exit. Terus kita masuk line VTY 04, passwordnya Cisco, login ya, transport input SSH. Nanti kita coba bisa nggak nih, kita exit, service password encryption. Kita langsung saja deh konfigurasi IP addressnya. Interface gig 0/0. Ya singkat seperti ini teman-teman. IP-nya kita lihat tadi berapa ya? Saya lihat lagi, sorry bolak-balik. IP ADDR 12.12.12.2 255 subnet passnya 255 252. Enter. No shutdown. Nah, kayak perhatian teman-teman nih. Teman-teman perhatikan nih, ini warnanya berubah menjadi warna hijau teman-teman tuh. Kalau teman-teman perhatikan nih, warnanya warna hijau atau warna merah. Kalau hijau berarti dia udah aktif interface-nya. Oke, nah kita coba lakukan ping sekarang teman-teman. Ping 12 12 12 1. Jadi saya akan ping dari router 1 ke router dari router 2 ke router 1 teman-teman. Kita lihat berhasil nggak, kita lihat. Nah, kayak teman-teman perhatikan, kalau dia muncul tanda seru berarti itu udah oke. Di sini pun ada nih sukses, rate is 100% dari 5 yang sukses 5 katanya gitu, sukses. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi router 1 dan router 2. Oke. Nah, sebetulnya ada kita untuk memverifikasi IP address nih. Oh ya teman-teman, tadi yang saya sorot tuh kayak gini, ini hanya bisa di Cisco Packet Tracer. Tapi kalau perangkat realnya nggak bisa. Kita bisa menggunakan ini. So IP interface brief. Nah, ini samakan ya, kuncinya kayak tadi ya, kayak gini. Oke, kuncinya sama teman-teman, seperti tadi. Kalian saya sekarang akan setting dua-duanya saya munculin teman-teman nih. Nah, saya akan setting IP addressnya untuk ke LAN berarti ya. Saya di router ini inget nih, saya kasih nama dulu deh. Sorry, configure terminal, host name R1 supaya nggak pusing nih. Di sini ada rubah nih ya, supaya nggak pusing teman-teman nih. Supaya nggak puyeng. Hostname R2. Nah teman-teman rubah ya di R1 dan R2. Oke, sekarang saya akan konfigurasi router 1 interface yang ke LAN-nya. Gig 01 IP address 192.168.1 titik berapa tadi ini kalau nggak salah 1.1 subnet passnya 255.255.0. Oke. Jangan lupa no shutdown. Ini pun sama. Interface gigabit ethernet sama kan kayak gini bisa. IP address 192.168.2.1 subnet passnya 255.255.0. Enter. No shutdown. Jangan lupa kalian simpan konfigurasinya. Untuk menyimpan kita bisa lakukan dari sini sebetulnya langsung. Kita nggak usah keluar dulu ke mode lupa saya namanya. Kita makan do.
copy running config startup config. Singkat seperti ini. Bisa kan? Jadi kita lakukan do. Di sini pun sama, do cop running config startup config. Seperti ini. Jadi kita bisa lakukan perintah itu di dalam mode atau dalam sub mode pun bisa. Oke. Di router saya anggap sudah selesai dulu. Sekarang kita konfigurasikan di komputer, di klien, di PC 0 desktop IP configuration nih. 192.168.1.2 ya, sesuai di sini nih. Otomatis kita tab. Saya nggak akan kasih default gateway dulu, nanti saya jelasin default gateway itu apa ya. .2.2. Oke. Nah, sekarang teman-teman, di materi sebelumnya itu ada yang namanya default gateway nih. Saya akan jelasin teman-teman. Nah, default gateway itu fungsinya buat apa? Jadi contohnya ini PC 1, PC 2, IP address-nya dia satu network. Networknya 192.168.10.014. Ini IP-nya 10, ini 11. Jadi ketika dia melakukan komunikasi menggunakan ping, karena dia masih dalam satu jaringan, dia tidak perlu gateway atau default gateway. Tapi kalau ke network yang berbeda seperti ini, dia pasti perlu gateway. Nah, oke, teman-teman nanti perhatikan di sini. Saya tambahkan satu klien lagi nih teman-teman. Saya tambahkan satu klien di sini dan di sini. Ini IP-nya jangan sama, nanti ini dibedakan 1.3 teman-teman. Saya nggak akan dikasih default gateway dulu nih. Saya nggak akan kasih default gateway. Nah, gini. Teman-teman hubungkan pakai kabel. Nah, seperti ini. Biarin lah, nggak apa-apa gini lah. Saya nggak akan ngasih tahu kabelnya kabel apa, teman-teman sudah tahu. Oke, sekarang saya akan lakukan ping. Ini ping. PDU sama ping lah. Nah, teman-teman perhatikan di sini nih. Oh, masih warna biru di sini. Nah, sorry, masih warna oranye. Ya, nah, sukses nih. Teman-teman lihat sukses nih. Oke. Teman-teman lihat saya pakai simulasi nih. Nah, harusnya saya nambahin satu PC lagi sih di sini harusnya. Supaya terlihat. Dulu kita pernah belajar yang namanya broadcast, saya udah pernah jelasin kalau nggak salah. Kita main PC lagi di sini aja cukup nih, satu ini nggak usah yang kanan. Kayak gini. Teman-teman, kenapa ini warna oranye nih? Jalankan sama kita nih. Saya gitu ya. Biar ini saya gitu kan ya. Saya lihat dulu teman-teman. Di oranye tuh ketika baru menghubung ke jaringan, dia ngasih tahu nih, "Wih, saya ada di sini nih. IP ada 1.4 nih," gitu. Ini masih warna oranye. Oke, nih teman-teman perhatikan nih. Saya kasih ping. Saya dari sini ke PC 4 deh, PC 4. Kasih PC 4. Saya gitu kan ya. Lihat teman-teman tuh ada pesan di jaringan. Oh, ini maksud saya teman-teman. Ini namanya broadcast. Ini tanda kali, ini tanda kali. Saya bukan penerimanya. Karena saya bukan IP address 1.4 nih. Jadi kalau yang ngerasa nerima ya dia nggak akan tanda kali gitu. Oh, oke. Ada nih gitu IP-nya. Gitu. Itu proses ping ya teman-teman di jaringan kalau teman-teman pengen tahu. Nah, pertama kali yang dikirimkan
Nanti di ini nih ada di event listnya saya jelaskan nanti. Nah, barulah muncul sukses. Nah, oke. So, teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat nih. Dari PC 0, nih PC 0. Dari PC 0, dia mau ngirim ping. Tapi dia nggak tahu alamatnya. Nah, dia ngirimin yang namanya ARP, Address Resolution Protocol, untuk mengetahui ini di port mana nih, ini MAC addressnya berapa gitu kan ya. Dia ngirimin ARP. Tadi pesan broadcast tuh ARP. Nah, karena udah tahu itu di mana, ada enggak gitu ya IP-nya di jaringan, dia akan baru akan mengirimkan pesan ICMP-nya. Ini mulai nih. PC 0, dari PC 0 ke switch masih. Dari PC 0 ke PC, hilang ya. Saya kirim lagi deh. Nah, ini. Kalau dia udah tahu ARP-nya, dia nggak akan ngirim lagi. Kayak nih. Dari PC 0 ke switch 0. Dari switch 0 ke PC 4 ya. Dari PC 4 ke switch 0, jawab nih, ada gue di sini. PC 0 ke switch 0 ke PC 0. Jadi seperti itu pengirimannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, perhatikan nih. Saya jadi ngebahasnya jauh nggak apa-apa lah, supaya teman-teman tahu. Ya. Tuh layer OSI ini layer OSI ini jalannya nih. Seperti itulah. Udahlah, cukuplah. Takut teman-teman pusing. Oke. Itu tadi tidak perlu default gateway. Nah, sekarang kalau misalnya saya akan ngirim lagi, teman-teman perhatikan nih. Tadi ini ping satu network, dia tidak perlu default gateway. Nah, kalau ping satu network, dia tidak perlu default gateway. Bagaimana kalau kita pingnya ke sini? Pingnya ke sini. Teman-teman lihat nih, dia kemana ngirimnya? Cepet tuh. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu alamatnya. Pasti akan filein dia. Dia pasti akan filein karena nggak tahu itu bukan alamat saya. Ini ping nih. Ini ping. Ini pesan ping saya sini kan ya. Dia nggak tahu dia alamatnya yang mana ya. Dia nggak tahu alamatnya yang mana. Nah, sekarang saya kasih di sini default gateway. Default gateway ini IP address router, teman-teman. IP address router yang satu network. Berarti di sini di router kan ada dua nih, 12.12.1 sama 198.1.2. 1.1 kasihnya. Nah, sekarang kita lakukan PDU lagi. Nanti dia akan ngirimnya kemana? Teman-teman lihat nih. Nah, teman-teman lihat nih, teman-teman lihat. Nah, dia ngirimnya kemana? Nah, ARP dulu, pasti ARP dulu. Dia ICMP-nya kemana? Tuh, ke router kan. Tuh, maksudnya default gateway itu. Tapi router nggak tahu gitu kan. Maka router akan mengirimkan kalau nggak request timeout, destination as uncapable. Seperti itu, teman-teman. Fungsi default gateway. Saya ulangi lagi sekali lagi nih, teman-teman, supaya tahu nih fungsi dari default gateway. Jadi default gateway dia akan ngirimin. Ini bukan satu network nih, karena dia ARP-nya tahu. Saya punya 198.1.0/24 itu network saya. Kalau saya mau ke beda network, saya lewat mana? Saya lewat gateway. Gateway itu siapa? Gateway itu router. Tapi karena routernya nggak tahu, saya nggak tahu itu di mana alamatnya. Itu ya. Oh sorry nih. Sorry itu ngeping router. Nah, seperti ini. Nah, yang gini. Nih, ngeping router kan ya ICMP tuh. Tapi dibalas sama router.
hasilnya valid, warna merah nih CMP-nya. Jelas teman-teman. Router jawab, saya nggak tahu itu IP mana. Kenapa router bisa menjawab seperti itu? Karena router akan ngecek yang namanya routing table. Itu teman-teman, routing table, ingat teman-teman tuh. Routing table sama router akan cek. Ada nggak di saya? Oke. Kita lihat nanti teman-teman routing table-nya. Oke, teman-teman. Kita akan ngelihat nih routing table yang ada di router 1. Oke, ini routing table. Saya lihatnya dari sini. Nah, end dulu deh dari sini. Kita menggunakan perintah show IP route. Nah, teman-teman bisa melihat nih. Ini ada direct connected gitu kan ya. Ini direct connected, dua-duanya direct connected kan ya, seperti itu. Nah, ini direct connected, dua-duanya nih. Ini direct connected. Ini juga direct connected. Kenapa? Ini yang namanya routing langsung, teman-teman. Routing langsung direct connected tuh. Routing yang tidak langsung kayak gimana? Nanti saya masukin. Saya ngasih contoh routing statik. Ini yang namanya routing langsung. Routing langsung yang statusnya direct connected. Kenapa ini direct connected? Karena di router ini ada IP address-nya nih. 12.12.12.1/30. Ini direct connected. Atau /32 dirinya sendiri. Ini direct connected. Seperti itu teman-teman. Nah, saya akan menambahkan routing. Configure terminal IP. Kalau saya lupa tanya lagi deh. Ini ada nih. IP route. Establish static routing. IP route. Saya tanya lagi. Oh nih. Destination. Ya, destinationnya 192.168.2.0/24. Apalagi nih. Gateway-nya 12.12.12.2. Oh sorry, ada yang salah nih. 255.255.255.0. Nah, kayak gini. Nggak bisa pakai prefix, sorry. IP route 192.168.2.0 255.255.255.0. Nah, ini untuk menambahkan routing tabel. Do show IP route. Nah, perhatikan teman-teman. Nih. Tadi kan nggak ada nih, ini nih S statik. Ini ada, ini yang namanya routing tidak langsung teman-teman. Ini yang namanya routing tidak langsung. Dia lewat ini dulu, lewat 12.12.12.2. Ini yang namanya routing tidak langsung. Oke, teman-teman perhatikan nih. Teman-teman perhatikan. Apakah sesudah ditambahkan routing akan jalan gitu ya? Akan bisa ping dari PC ini ke sini gitu ya? Kita lihat teman-teman. Cepatkan. Oh kan dia tahu nih sekarang. Tadi dia nggak tahu. Nah. Cuman. Nah. Cuman ini nggak bisa nih. Apa namanya? Dia nggak tahu gitu di sininya nggak tahu. Di ini siapa? Ini juga nggak tahu di sini siapa gitu ya. Ini kasih gateway kan. Oh sorry, belum kasih gateway sininya ya. Nah ini nggak tahu, dia nggak tahu harus lewat mana. Oke, kita kasih gateway di sini teman-teman. Sama gateway-nya berarti IP address router 2.1. IP address 2.1. Oke. Sekarang
Kita coba ping lagi dari sini ke sini nih. Biar cepet nih sama saya tuh. Dia tahu pasti karena dia beda network pasti akan dilarikan ke router. Router juga tahu karena kalau ke network ini itu lewat mana gitu kan ya. Dia tahu. Dia akan mengirimkan juga gitu. Tuh, jawab juga. Nah cuman kayaknya dari sini nggak tahu nih saya harus lewat mana gitu. Kayaknya dia nggak ngirimin lagi. Tuh. Walaupun dalam pesan tuh ada, tapi dia nggak tahu harus lewat mana. Nah makanya apa? Di sini juga harus disetting teman-teman default gateway-nya. Sorry, routing statiknya teman-teman. Exit, kita keluar dulu. IP route gitu kan ya. IP route 192.168.1.0 gitu kan ya. 255.255.255.0 gateway-nya 12.12.12.1. Oke. Sekarang kita lihat juga show IP route. Nah ini nggak di sini. Nah ini ada nih. Ada 1.0/24 lewat 12.12.1. Oke. Nah sekarang kita lihat, coba ping lagi teman-teman, bisa enggaknya. Oh muncul successful. Nah, teman-teman lihat nih, ini cara kerja routing seperti ini teman-teman. Oh iya, di sini saya ngejelasin cara kerja routing ya, yang kemarin kita jelasin. Gitu. Cuman plus konfigurasi basicnya. Lihat teman-teman, pesan, aliran pesannya. Dia akan mengirimkan kemana lagi? Oh, switch sudah tahu kalau mau ke ini lewat sini. Ya teman-teman harus tahu bedanya switch sama hub. Ini saya pakai switch. Kalau hub dia nggak akan seperti switch tadi. Dia akan mengirimkan ke semua portnya. Tapi kalau switch nggak, dia nyimpen MAC address. Misal MAC address yang A itu lewat port mana, MAC address yang B lewat port mana. Oke teman-teman lihat hasilnya. Ini sudah successful. Jadi sekarang dari PC 0 ke PC 1 dia udah bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena yang pertama kita sudah setting yang namanya default gateway. Kita sudah tambahkan routing table-nya. Ini 2. Intinya kalau di klien itu harus ada default gateway teman-teman. Default gateway fungsinya itu untuk mengirimkan pesan ke beda network itu lewat mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita konfigurasi routing table. Di router pun harus tahu kalau mau kemana lewat mana. Itu intinya sebetulnya di routing. Oke, kalian silakan putar-putar ulang saja videonya sampai dengan kalian mengerti. Nanti dari sini saya akan memberikan tugas ke teman-teman. Oh iya, jangan lupa apa yang saya jelaskan di sini teman-teman catat sebagai catatan teman-teman. Seperti kemarin, kalau kemarin saya memberikan tugas ke teman-teman itu untuk merangkum. Nah sekarang dari apa yang saya jelaskan teman-teman rangkum, teman-teman tuliskan. Dari apa yang teman-teman tulis, teman-teman upload lagi. Saya akan memberikan space untuk upload itu. Jadi sebagai bukti teman-teman sudah menulis, teman-teman sudah menyimak dengan baik. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang tidak dimengerti oleh teman-teman, silakan teman-teman tanyakan saja langsung di grup. Jadi teman-teman jangan malu, jangan sungkan kalau sama saya. Tanyakan saja, konsultasikan saja di grup. Oke.
Teman-teman jaga kondisi, teman-teman jaga kesehatan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.